Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penguji sidang tesis saya, dan yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, yaitu Prof. Dr. Umi Widyastuti, SEME, dan Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad, MSI. Perkenalkan, nama saya Evita Hartina dengan NIM 17088210045 selaku mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta yang akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Millennials Investment and Debt Behavior. Pada bab pendahuluan, dalam latar belakang, milenial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000 yang hidup di era digital dengan kemudahan akses informasi dan teknologi. Yang ini sumbernya dari BPS tahun 2018, Martin dan Turgan tahun 2006, dan Tapscott 1998. Generasi ini memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangannya dibandingkan generasi sebelumnya, serta didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Dapat dilihat dalam tabel 1.1 demografi investor individu berdasarkan kelompok usia periode September tahun 2022 sampai Agustus tahun 2023. Dilihat bahwa di bawah rentang usia 30 tahun, dominan dengan nilai 58%. Kemudian, dengan rentang 31 sampai 40 tahun, dengan rentang 22%. Dari rentang umur tersebut, dapat dikategorikan di dalamnya terdapat generasi milenial yang aktif berinvestasi. Baik, dan dalam grafik tujuan utama generasi milenial berinvestasi, yang paling tertinggi itu ada di 72,5%. Generasi milenial berinvestasi untuk tujuan masa depan. Berikutnya, pada 62,7%, generasi milenial mengolah dana diam. Selanjutnya, 51,6% untuk dana pensiun, 33,9% untuk keuntungan jangka pendek, dan 20% untuk pensiun dini. Baik, dalam dalam perilaku keuangan, generasi milenial tidak hanya bertujuan untuk berinvestasi, melainkan juga untuk berhutang. Dapat dilihat dari jumlah penyaluran pinjaman online di September tahun 2022 sampai Agustus 2023, terdapat tingkat yang cukup signifikan dari persentase jumlah penyaluran pinjaman online. Dapat dilihat dari jumlah umurnya berdasarkan kelompok usia dari jumlah rekening penerima pinjaman online yang paling dominan yaitu di usia 19 sampai 34 tahun. Kemudian yang kedua yaitu 35 sampai 54 tahun. Yang ketiga yaitu di atas 54 tahun dan yang terakhir di bawah 19 tahun. Dari rentang usia tersebut, yang paling dominan yaitu 19 sampai 34 dan 35 sampai 54 tahun. Hal ini dapat dilihat bahwa umur tersebut merupakan umur generasi milenial, yang artinya generasi milenial tidak hanya aktif dalam aktivitas investasi, melainkan juga aktif dalam aktivitas menerima pinjaman online. Dari tabel tersebut terdapat ragam alasan konsumen menggunakan pay later sebagai transaksi di e-commerce. Yang pertama ada yang paling tinggi 58% untuk beli kebutuhan mendesak. Kemudian ada 52% untuk cicilan jangka pendek.
Yang ketiga ada 45% untuk promo yang menarik, kemudian ada 36% untuk batasi pengeluaran, 26% membeli barang lain, dan 5% hanya untuk coba-coba. Dari fenomena yang ada, penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu. Berikut variabel yang mendukung dengan penelitian peneliti. Yang mempengaruhi yaitu ada financial literacy, risk perception, materialism, emotion, dan religiosity terhadap investment decision dan debt intention. Dari latar belakang yang telah dibuat, kemudian menghasilkan pertanyaan penelitian, apakah financial literacy berpengaruh terhadap investment intention? Yang kedua, apakah risk perception berpengaruh terhadap investment intention? Yang ketiga, apakah materialism berpengaruh terhadap investment intention? Yang keempat, apakah emotion berpengaruh terhadap investment intention? Yang kelima, apakah religiosity berpengaruh terhadap investment intention? Yang keenam, apakah financial literacy berpengaruh terhadap debt intention? Yang ketujuh, ada risk perception berpengaruh terhadap debt intention. Yang kedelapan, ada materialism berpengaruh terhadap debt intention. Yang kedelapan, ada materialism berpengaruh terhadap debt intention. Yang kesembilan, apakah emotion berpengaruh terhadap debt intention? Dan yang terakhir, apakah religiosity berpengaruh terhadap debt intention? Dari rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh financial literacy terhadap investment intention. Yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh risk perception terhadap investment intention. Yang ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh materialism terhadap investment intention. Dan yang keempat, menguji dan menganalisis pengaruh emotion terhadap investment intention. Dan yang kelima, menguji dan menganalisis pengaruh religiosity terhadap investment intention. Berikutnya, menguji dan menganalisis pengaruh financial literacy terhadap debt intention, menguji dan menganalisis pengaruh risk perception terhadap debt intention. Yang kedelapan, menguji dan menganalisis pengaruh materialism terhadap debt intention. Yang kesembilan, menguji dan menganalisis pengaruh emotion terhadap debt intention. Dan yang kesepuluh, menguji dan menganalisis pengaruh religiosity terhadap debt intention. Dalam penelitian, eh, penelitian tersebut terdapat manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikutnya, di bab 2 terdapat kajian teori dan pengembangan hipotesis. Dengan Grand Theory Behavior Financial Theory, perilaku diteliti oleh Amos Tversky dan peraih Nobel Dannen Kahneman, psikolog yang mempelajari bias manusia dan kesalahan kognitif. Kemudian ada teori of planned behavior, merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Berikutnya ada generasi milenial, dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Kemudian ada investment intention, merupakan hasrat yang mendalam untuk memahami segala hal yang terkait investasi agar dapat mengaplikasikannya dengan efektif. Kemudian ada debt intention, merupakan kesempatan atau fasilitas yang dimana untuk pengambilan utang. Kemudian ada literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Risk perception adalah penilaian subjektif yang dilakukan seseorang tentang karakteristik dan keparahan risiko. Materialisme dideskripsikan sebagai pusat dari hidup, yang berarti segala yang dimiliki dan diperoleh menjadi pusat hidup seseorang. Emosi adalah keadaan psikologis dan psikologis kompleks yang melibatkan berbagai perasaan. Religiosity didefinisikan sebagai pedoman dalam bertingkah serta bersikap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Berikutnya, dari kerangka dari rumus teori tersebut terdapat kerangka teori dan pengembangan hipotesis, yang dimana yang pertama ada financial literacy berpengaruh terhadap investment intention. Literasi keuangan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk membuat keputusan keuangan yang bijak dan mengelola aspek keuangan mereka secara efisien dengan memiliki relevansi penting untuk mencapai inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan personal. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin baik pemahaman mereka terhadap berbagai aspek keuangan, termasuk pengetahuan mengenai risiko yang mungkin dihadapi di masa depan dan keterampilan dalam mengelola serta memanfaatkan dana yang dimiliki. Pemahaman yang baik tentang konsep seperti pengelolaan keuangan, informasi investasi, mekanisme pasar, serta informasi yang diberikan oleh para ahli dan kolega membuat individu lebih percaya diri dan termotivasi untuk berinvestasi. Dengan melihat adanya peluang keuntungan yang besar, seseorang yang melek finansial cenderung lebih tertarik dan berani mengambil langkah untuk berinvestasi. Hal ini karena mereka dapat menilai dan mengelola risiko dengan efektif, sehingga potensi untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang menjadi lebih nyata dan menarik. Dari pernyataan tersebut, peneliti mengendalikan bahwa financial literacy berpengaruh terhadap investment intention. Berikutnya yang kedua ada risk perception berpengaruh terhadap investment intention. Persepsi resiko berarti pandangan seseorang terhadap suatu resiko berdasarkan informasi yang diterima dari pengalaman pribadi dan keyakinan yang dimiliki. Seseorang investor ketika dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan tentu akan mempertimbangkan resiko serta dampaknya. Oleh karena itu, persepsi resiko merupakan salah satu yang sering dipertimbangkan seseorang dalam minat investasi. Secara teori, semakin tinggi tingkat persepsi resiko, maka akan semakin rendah peluang investor dalam minat berinvestasi. Ketika seseorang memahami risiko yang terkait dengan investasi yang mampu menilai kecenderungan risiko tersebut, mereka akan menjadi lebih hati-hati dan mengambil minat investasi. Kesadaran antara risiko ini tidak menghalangi minat investasi, tetapi justru mendorong individu untuk memastikan bahwa mereka berinvestasi di platform yang legal dan diawasi oleh OJK. Sehingga menyadari resiko yang ada, individu tertarik berinvestasi karena dapat melihat potensi keuntungan jangka panjang yang dapat dicapai. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang resiko dan perlindungan regulator meningkatkan minat investasi secara keseluruhan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis risk perception berpengaruh terhadap investment intention. Yang berikutnya ada materialism berpengaruh terhadap investment decision. Materialisme diartikan sebagai pusat kehidupan yang mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh menjadi fokus utama dalam hidup seseorang. Hal tersebut mencakup keinginan memiliki barang-barang mewah seperti rumah, mobil, pakaian mewah dalam jumlah yang berlebihan. Individu yang materialistis cenderung lebih mementingkan kepentingan barang material. Di era modern ini, investasi yang telah menjadi bagian gaya hidup dikaitkan dengan status sosial dan kemewahan. Seseorang yang materialistis cenderung berinvestasi lebih banyak karena melihat sebagai cara untuk meningkatkan citra diri dan status sosial mereka. Kepemilikan aset seperti emas tidak hanya dipandang sebagai bentuk keamanan finansial, tetapi juga sebagai simbol kelas dan kemewahan. Dengan demikian, dorongan materialisme mendorong individu untuk berinvestasi lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai dan menunjukkan gaya hidup yang dianggap berkelas. Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut, materialism berpengaruh terhadap investment intention. Berikutnya ada emotion berpengaruh terhadap investment intention. Emosi merupakan keadaan psikologis dan
fisiologis kompleks yang melibatkan berbagai perasaan. Berbagai penelitian mengatakan bahwa emosi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Emosi berkaitan dengan adanya emosi baik yang mempengaruhi minat seseorang dalam memulai investasi, di mana apabila berada dalam keadaan emosi positif, maka mereka akan dapat menginvestasikan dananya dengan tepat dan lebih baik. Sehingga individu yang merasa bahagia cenderung berminat dan termotivasi untuk berinvestasi secara rutin, melihat sebagai langkah yang tepat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis emotion berpengaruh terhadap investment intention. Yang berikutnya, religiosity berpengaruh terhadap investment intention. Religiositas memiliki peran penting dalam setiap individu untuk memutuskan apa yang akan dipilih. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan. Dasar religiositas seorang yaitu berilmu dan mengamalkan menjadi perwujudan kepada Tuhan sehingga memiliki pengaruh yang positif terhadap minat investasi. Orang yang religius cenderung memiliki pandangan terhadap uang yang berbeda dengan orang yang tidak religius. Orang religius cenderung percaya bahwa uang adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan. Sehingga selain untuk berinvestasi juga untuk tujuan yang baik. Dengan demikian, religiositas mendorong individu untuk berminat berinvestasi. Selanjutnya ada financial literacy berpengaruh terhadap debt intention. Literasi keuangan merujuk pada pemahaman keterampilan yang diberikan oleh individu untuk membuat keputusan finansial yang cerdas dan mengelola keuangan mereka dengan efektif. Literasi keuangan menjadi krusial dalam memahami pengelolaan keuangan pribadi karena pasar keuangan menawarkan berbagai produk. Individu seringkali disuguhi informasi keuangan yang melimpah dalam kondisi tersebut dan dapat menyulitkan mereka untuk mengolahnya dengan baik karena kurangnya pemahaman keuangan. Kurangnya pengetahuan keuangan menyebabkan individu membuat keputusan dengan tidak memadai. Adapun berbagai penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap minat seseorang dalam berutang. Dengan adanya literasi keuangan dapat membuat seseorang lebih memahami resiko dan menyadari konsekuensi dalam berhutang, sehingga membuat keputusan berhutang lebih sesuai dengan kemampuan individu tersebut. Nah, sehingga literasi keuangan atau financial literacy berpengaruh terhadap debt intention. Berikutnya, risk perception berpengaruh terhadap debt intention. Persepsi positif terhadap resiko dapat muncul dari keyakinan mereka akan meningkatnya peluang finansial jangka panjang. Dalam berbagai penelitian, minat individu terdapat pengaruh risk perception terhadap memulai utang. Pemahaman yang baik tentang kecenderungan resiko memiliki pengaruh negatif terhadap minat seseorang untuk berhutang karena ketika seorang semakin menyadari dan memahami resiko yang terkait dengan berhutang, seperti ketidakmampuan untuk melunasi utang, bunga yang terus meningkat, dan potensi kerugian finansial, mereka cenderung lebih waspada dan berhati-hati. Kesadaran akan resiko membuat individu enggan untuk mengambil utang karena mereka khawatir akan konsekuensi negatif yang mungkin jika mereka tidak mampu melunasi utang tersebut. Akibatnya, pemahaman mendalam tentang resiko mendorong seseorang untuk mencari cara lain dalam mengelola kebutuhan finansial mereka, seperti menabung atau mencari sumber pendapatan tambahan sehingga mengurangi minat dan keinginan untuk berhutang. Sehingga dapat dibuat hipotesis, risk perception berpengaruh terhadap debt intention. Berikutnya ada materialism berpengaruh terhadap debt intention. Materialisme dapat mendorong seseorang untuk mengejar gaya hidup yang konsumtif.
Seseorang yang materialistis cenderung lebih menginginkan barang-barang mewah dan mahal untuk memenuhi keinginan tersebut, memungkinkan mereka mengambil utang. Secara secara itu materialism juga dapat membuat seseorang kurang puas dengan apa yang dimiliki, sehingga mereka dapat mendorong keinginan untuk memperoleh barang baru dengan cara berhutang. Seorang yang materialistis cenderung sangat menghargai barang-barang mewah dan gaya hidup untuk mengesankan orang dan untuk memenuhi gaya hidup ini seringkali mereka mengambil utang. Adapun dapat dibuat hipotesis bahwa materialisme berpengaruh terhadap debt intention. Berikutnya ada emotion berpengaruh terhadap debt intention. Emosi dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir rasional. Ketika seseorang sedang emosi, mereka cenderung lebih sulit untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional. Ketika seseorang sedang emosi, mereka cenderung lebih impulsif dan kurang berpikir panjang. Emosi positif seperti kebahagiaan memiliki pengaruh negatif terhadap minat seorang untuk berhutang. Ketika seorang merasa bahagia dan puas dengan keadaan finansialnya, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait hutang. Kebahagiaan ini seringkali memicu kesadaran akan keberlangsungan keuangan jangka panjang dan jangka pendek, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko-risiko yang terjadi terkait berhutang seperti pembayaran bunga yang tinggi dan kemungkinan kesulitan dalam melunasi utang di masa depan. Kesadaran ini membuat individu akan lebih berpikir dua kali sebelum mengambil utang, karena mereka tidak ingin mengorbankan kebahagiaan dan stabilitas finansial mereka di masa depan demi memenuhi kebutuhan untuk keinginan sesaat. Oleh karena itu, emosi positif seperti keinginan kebahagiaan dapat menjadi penghalang bagi seseorang yang minat untuk berhutang, sehingga emosi berpengaruh terhadap debt intention. Berikutnya ada religiosity berpengaruh terhadap debt intention. Ajaran-ajaran eee, ajaran-ajaran agama dari tingkat religiusitas seseorang itu sangat mempengaruhi minat untuk berhutang. Tingkat religiusitas seorang memiliki pengaruh negatif terhadap minat mereka untuk berhutang. Bagi sebagian besar agama, terdapat prinsip-prinsip yang menyarankan untuk menghindari riba atau bunga yang dihasilkan dari utang karena dianggap tidak etis dan bertentangan dengan ajaran agama. Selain Islam, beberapa ajaran agama lain memiliki larangan terhadap praktik yang serupa dengan riba karena dianggap menciptakan ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Kesadaran akan larangan ini mendorong individu yang religius untuk menghindari berhutang sebisa mungkin karena mereka ingin mematuhi prinsip agama dan menghindari kemungkinan dosa dan konsekuensi spiritual yang timbul. Oleh karena itu, tingkat religiusitas dapat menjadi faktor penghambat dalam minat seseorang berhutang. Demikian, religiusitas berpengaruh terhadap debt intention. Dari hipotesis yang dibuat, terdapat kontrol variabel sebagai berikut. Berikut adalah bab 3 metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai bulan Mei 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengambilan sampel seluruh generasi milenial pada masyarakat di Indonesia yang akan disebar melalui internet supaya dapat menjangkau seluruh responden. Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti fenomena investment intention dan debt intention yang sedang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain ada financial literacy, risk perception, materialism, emotion, dan religiosity. Pada populasi dan sampel, berdasarkan ukuran sampel penelitian ini menggunakan 200 responden dengan teknik sampling, non-probability sampling,
Dengan pendekatan purposive sampling, beberapa kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi milenial yang pernah investasi dan menggunakan aplikasi pinjaman online. Rentang usia generasi milenial adalah 25 tahun sampai 45 tahun. Pendidikan generasi milenial SMA sampai S3. Rentang jenis pekerjaan mahasiswa, PNS atau TNI atau Polri atau BUMN, karyawan swasta serta wirausaha. Pendapatan gaji generasi milenial range di bawah 2 juta hingga di atas 20 juta. Berikutnya, terdapat metode penelitian. Dalam pengembangan instrumen, dapat dijelaskan berbagai indikator dan adaptasi dan juga sumbernya. Pada investment intention, indikator tersebut diadaptasi sebagai berikut. Berikutnya, terdapat pengembangan instrumen dan juga adaptasi dari variabel financial literacy dan risk perception sebagai berikut. Berikutnya ada pengembangan instrumen dan adaptasinya dari materialism, emotion, dan religiosity. Baik, dalam teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner survei yang disebarkan secara online dibuat dengan menggunakan Google Form dengan menyebarkan di media sosial dan private message seperti WhatsApp. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin dan skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari responden. Variabel pengukuran skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai 5, yang satu sangat tidak setuju, yang dua tidak setuju, poin ketiga kurang setuju, poin 4 setuju, poin 5 sangat setuju. Berikut ada teknik analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SMAL PRS, Structural Equation Modeling atau SEM, yang digunakan untuk menutup kelemahan dalam metode regresi. Berikut adalah kriteria dan beserta penjelasannya. Dalam evaluasi model pengukuran ada convergent validity di mana nilai loading faktor harus di atas 0,5. Berikut ada discriminant validity, melihat nilai cross loading diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur sebanding dengan indikator variabel laten lainnya. Berikutnya ada construct reliability dengan nilai composite reliability harus di atas 0,7, nilai AVE harus di atas 0,5, nilai convergence alpha harus di atas 0,7. Berikutnya ada evaluasi model struktural di mana ada pengukuran dengan R-square. Hasil R-square ini terbagi menjadi 3 dalam penelitian Chin tahun 1998 yaitu 0,67 terdapat dalam kategori modelnya itu baik, 0,33 moderat, dan 0,9 untuk variabel laten yang lemah. Berikut juga ada nilai F-square-nya. Dan berikutnya lagi ada nilai koefisien jalur dengan menggunakan bootstrapping. Nah, berikut ada deskripsi data. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis perilaku investasi dan berhutang generasi milenial masyarakat Indonesia. Adapun perhitungan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari financial literacy, risk perception, materialism, emotion, dan religiosity. Penelitian ini dilakukan pada seluruh generasi milenial masyarakat Indonesia. Data responden diperoleh dari kuesioner dan disebar secara online melalui Google Form dengan menggunakan skala Likert berbentuk tabel checklist.
Berikutnya ada hasil dan pembahasan dari deskripsi demografi penelitian. Pada jenis kelamin, responden ini terdiri dari generasi milenial di seluruh Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hasil analisis, hasilnya yang paling terbanyak itu berjenis kelamin perempuan sebanyak 64%, sedangkan sisanya 36% jenis kelamin laki-laki. Nah, berikut adalah usia. Responden usia terdiri dari generasi yang paling tinggi itu di responden berusia 30 sampai 34 tahun, yakni 35%. Selebihnya 35 sampai 39 tahun itu 31%. Berikutnya pada pendidikan, respondennya yang paling dominan yaitu ada di D4 dan S1 sebanyak 119 orang. Pada pekerjaan, generasi milenial yang dari 200 responden yang paling terbanyak yaitu pada karyawan swasta sebesar 67%, dan yang paling sedikit yaitu wirausaha sebanyak 6%. Pada status pernikahan, yang paling dominan dari 200 responden yaitu statusnya sudah menikah dengan jumlah 118 responden dengan persentase 59%, dan diikuti dengan status lajang 40% dan janda duda dan cerai mati itu ada 1%. Berikutnya di pendapatan. Pendapatan yang paling tinggi ada di range 6 juta sampai 9 juta. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik distribusi data melalui nilai frekuensi dan berbagai pengukuran seperti tendensi pusat, dispersi, dan bentuk. Frekuensi menunjukkan beberapa sering perilaku fenomena terjadi yang disebut dengan pengukur lokasi, meliputi mean, median, dan metode yang mengukur nilai-nilai pusat dari distribusi data. Berikut gambarannya. Pada hasil penelitian dari deskriptif statistik, investment intention atau minat investasi mengacu pada ketertarikan seseorang untuk berinvestasi diukur dengan menggunakan indikator. Dari pernyataan, saya percaya bahwa investasi merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan keuangan memiliki nilai tertinggi dengan jawaban sangat setuju yang dijawab 46 responden, yang artinya generasi milenial Indonesia telah percaya berinvestasi menjadi cara yang terbaik dalam mencapai tujuan finansial. Sedangkan pernyataan yang dijawab hanya 5%, saya tertarik berinvestasi karena adanya kemudahan fitur, itu dijawab tidak setuju. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa responden merasa bahwa ada kemudahan fitur yang tersedia bukan menjadi faktor yang membuat mereka tertarik untuk berinvestasi, melainkan karena dipengaruhi oleh faktor lain. Yang berikutnya ada depth intention. Depth intention ini yang paling tertinggi yaitu di pada pernyataan saya mempertimbangkan secara matang sebelum berutang itu sebanyak 44% responden yang sangat setuju, dan juga yang um, hal tersebut membuat generasi milenial Indonesia memiliki sikap kehati-hatian serta tidak terburu-buru dalam keinginan untuk berhutang dan memerlukan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk mengambil utang. Selain itu, pada pernyataan yang sama, terdapat 14% responden menjawab saya tidak setuju, yang mengindikasikan bahwa sebagian responden tidak melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai beberapa faktor dalam minat berhutangnya.
Berikut ada deskriptif statistik dari financial literacy. Dari sini dapat dilihat em, bahwa pernyataan saya memiliki pemahaman mengenai asal-usul sumber saldo saya memiliki jawaban sangat setuju dengan nilai tertinggi yaitu 43% responden. Hal ini dapat mengidentifikasikan bahwa terdapat kesadaran dan memahami secara rinci dari mana datangnya saldo dan pendapatan responden tersebut. Selain itu, pernyataan saya dapat mengerti dan dapat mengelola keuangan baik pribadi dengan baik dengan jawaban kurang setuju memiliki nilai terendah dengan 6%. Adapun dalam jawaban tersebut mengidentifikasikan bahwa responden merasa kurang percaya diri dalam kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan secara pribadi. Berikut ada risk perception. Dari risk perception, dalam pernyataan, saya mengetahui sumber risiko yang terjadi dengan jawaban sangat setuju dijawab sebanyak 42% responden. Dengan demikian, responden sangat menyadari dan memahami sumber-sumber risiko yang mungkin akan dihadapi. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa responden tersebut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan situasi berisiko. Adapun dalam pernyataan, saya tidak memiliki ketakutan akibat yang tidak ditimbulkan dari risiko yang terjadi, memiliki jawaban tidak setuju dengan 6% responden yang mengidentifikasikan bahwa sebagai kecil responden merasa memiliki ketakutan atau kekhawatiran akibat situasi tertentu, dan sebagian besar responden mampu mengelola emosi mereka dengan baik, serta tidak membiarkan ketakutan dan kekhawatiran mengganggu kesejahteraan dalam pengambilan tindakan. Berikutnya ada materialism. Materialism ini em, Materialism ini pada pernyataan, saya suka memiliki barang-barang yang membuat orang lain berkesan. Dengan jawaban setuju memiliki hasil tertinggi sebesar 46%. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa responden cenderung ingin memiliki barang-barang yang bisa meningkatkan citra atau status sosial mereka di mata orang lain dengan memiliki keinginan untuk diakui atau dikagumi oleh orang lain melalui kepemilikan barang-barang tertentu. Adapun dalam pernyataan saya suka menjalani kehidupan mewah dengan jawaban sangat setuju dengan hasil terendah yakni 8%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa responden lebih menghargai nilai-nilai non-materialistik yang tidak harus dikaitkan dengan kemewahan yang tidak bergantung kepada kemewahan atau barang-barang mewah. Berikutnya ada emotion. Emosi emosi ini dalam pernyataan saya percaya diri atas keputusan yang saya ambil. Dengan jawaban setuju memiliki hasil tertinggi sebesar 39% yang mengidentifikasikan bahwa responden cukup percaya diri dengan keputusan yang mereka buat serta memiliki keyakinan yang moderat terhadap kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Adapun dalam pernyataan yang sama memiliki hasil terendah dengan jawaban kurang setuju dengan hasil 3% yang mengindikasikan bahwa rendahnya jumlah responden yang memilih tersebut memiliki stabilitas emosional yang baik saat menghadapi pengambilan keputusan. Responden tersebut cenderung tidak mudah terpengaruh oleh keraguan atau kecemasan yang berlebihan yang bisa menghambat proses pengambilan keputusan generasi milenial. Berikutnya ada religiosity, merupakan tingkat sejauh mana seseorang berkomitmen terhadap keyakinan, praktik-praktik, dan nilai-nilai agama. Dari pernyataan, saya taat melakukan ibadah dengan jawaban sangat setuju memiliki hasil tertinggi sebesar 47%. Hal tersebut bahwa ibadah dan praktik keagamaan merupakan bagian penting dari kehidupan responden ya, dan mereka sangat berkomitmen untuk menjalankannya. Selain itu, responden tersebut memiliki ketaatan ibadah merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka.
Adapun dalam pernyataan, saya memiliki tanggung jawab moral uang untuk menggunakan uang secara bijak dengan jawaban sangat tidak setuju dengan hasil 5% yang mengindikasikan bahwa responden merasa tidak percaya bahwa ada dimensi moral. Mereka mungkin melihat uang sebagai alat netral yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tanpa ada batasan moral yang melekat serta responden memiliki definisi moralitas yang berbeda dengan hal memprioritaskan nilai-nilai lain seperti kebahagiaan atau kesenangan pribadi daripada penggunaan uang yang bertanggung jawab. Berikut ada ujian instrumen yang di dalamnya ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang ada pada kuesioner atau indikator memiliki hasil yang tepat. Data yang akan dianalisis sebanyak 200 data berdasarkan responden yang mengisi pertanyaan kepentingan dengan lengkap. Dan kriterianya itu harus di atas 0,7. Berikut adalah tabel item variable investment intention yang disimbolkan VI, debt intention DI, financial literacy FL, risk perception RP, materialism MR, emotion EM, dan religiosity RG. Berikutnya ada uji reliabilitas. Setelah melakukan validitas yang tepat, langkah berikutnya yaitu menghitung ketergantungan konstruk dengan pengujian reliabilitas. Dan di sini dengan syarat composite reliability harus lebih dari 6% agar dianggap variabelnya ini sudah betul. Konstruknya itu dikatakan sudah valid. Dalam uji reliabilitas dapat dilihat dari berbagai variabel sudah di atas 0,6. Berarti penelitian dikatakan valid. Kemudian ada average variance extract atau AVE. Itu digunakan untuk menghitung tingkat ketergantungan dengan nilai rata-rata umum dan muatan kuadrat dari indikator konstruk. Nah, untuk minimum yang dapat diterima yaitu 0,5 atau menunjukkan yang lebih tinggi menjelaskan 50% dari indikator konstruk. Semakin tinggi nilai APE yang diperoleh, maka semakin kuat. Nah, dapat dilihat nilai AVE pada variabel yang telah terpampang ini sudah di atas 0,5%. 0,5. Berikutnya ada composite reliability. Selain AVE, untuk mengukur reliabilitas konstruk dapat dilihat menggunakan composite reliability. Seperti contoh, reliability-nya ini sudah di atas 0,7. Maka dapat dikatakan reliable. Baik, berdasarkan tabel cross-loading, setiap konstruk memiliki nilai loading yang lebih tinggi untuk konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk yang lainnya, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut lebih cocok untuk menjelaskan konstruknya masing-masing. Berikut adalah diskriminan validity-nya. Next, ada evaluasi inner model dengan model struktural. Tahap pertama dalam model struktural adalah dengan menghitung signifikasi hubungan antar konstruk. Nah, di sini ada R² mewakili varians yang dijelaskan masing-masing konstruk endogen dan merupakan ukuran kekuatan penjelas model. Nah, secara pedoman umum, nilai R² itu sebesar 0,75 itu dikatakan kuat, 0,5 itu dikatakan sedang, dan 0,25 dikatakan lemah dalam banyak disiplin ilmu sosial.
Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasikan bahwa R-square pada investment intention sebesar 0,838 yang berarti bahwa kemampuan konstruk variabel financial literacy, risk perception, materialism, emotion, dan realisity dapat menjelaskan investment intention atau minat investasi sebesar 0,838 atau 83,8% kuat. Variabel bebas memiliki hubungan yang kuat dalam menjelaskan investment intention atau minat investasi. Adapun R square dalam depth intention itu sebesar 0,438 yang berarti bahwa kemampuan konstruk variabel financial literacy, risk perception, materialism, emotion, dan religiosity dapat menjelaskan depth intention itu hanya sebesar 43,8%, yakni sedang. Berikut ada F-square. Nilai F-square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh relatif dan konstruk laten independen terhadap konstruk laten dependen. Nah, kalau di sini syaratnya jika F2 di bawah 0,02 maka hubungan antar konstruk lemah. Berikutnya, jika nilai F2 F square di atas 0,15 maka hubungan antar konstruk sedang atau moderat. Dan terakhir, jika nilai F square-nya itu di atas 0,35 maka hubungan antar konstruk kuat. Nah, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Berikutnya ada uji hipotesis. Berikutnya terdapat uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya dengan melakukan metode bootstrapping pada Smart PLS. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat hasil bahwa emotion dan depth intention tidak berpengaruh, kemudian emotion dan investment intention tidak berpengaruh, financial literacy dan depth intention itu tidak memiliki pengaruh. Financial literacy terhadap investment intention memiliki pengaruh. Materialism terhadap depth intention memiliki tidak pengaruh. Materialism terhadap investment intention memiliki pengaruh. Religiosity terhadap depth intention menghasilkan pengaruh. Religiosity terhadap investment intention tidak berpengaruh. Kemudian risk perception terhadap depth intention tidak berpengaruh. Dan risk perception terhadap investment intention tidak berpengaruh. Berikut untuk penutup di kesimpulan. Financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention. Semakin tinggi tingkat literasi generasi milenial, semakin besar minat mereka untuk berinvestasi karena pemahaman tentang manajemen resiko, alokasi aset yang tepat, dan mengevaluasi informasi dari media sosial serta berita secara kritis. Risk perception uh, tidak berpengaruh terhadap investment intention. Generasi milenial cenderung tidak memandang risiko sebagai halangan utama dalam minat mereka untuk berinvestasi. Materialism berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention. Dengan memiliki dan menampilkan aset investasi yang berharga, generasi milenial dapat membangun citra sukses dan mapan sehingga meningkatkan daya tarik mereka di mata teman, keluarga, dan pengikut mereka, sehingga menjadi pendorong signifikan bagi generasi milenial untuk tertarik dan berminat investasi. Kemudian ada emotion, tidak berpengaruh terhadap investment intention. Emosi positif tidak cukup mendorong minat investasi generasi milenial karena mereka lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang praktis. Berikutnya ada religiosity tidak berpengaruh terhadap investment intention. Nah,
Makanya bagi generasi milenial bahwa religiosity minat investasi tidak hanya didasarkan pada keuangan, tapi sejauh mana investasi ini untuk investasi agamanya, mencerminkan nilai-nilai moralitas agama. Kemudian ada financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap debt intention. Literasi keuangan dapat membantu generasi milenial memahami risiko dan manfaat dari berhutang, memiliki opsi berhutang yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, serta dampaknya terhadap keuangan jangka panjang. Risk perception tidak berpengaruh terhadap debt intention. Keputusan generasi milenial lebih didorong oleh pertimbangan praktis sehari-hari daripada evaluasi risiko jangka panjang dari berhutang. Kemudian ada materialism, tidak berpengaruh terhadap debt intention. Generasi milenial mengalokasikan sumber daya mereka pada investasi atau pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan daripada utang konsumtif yang dibangun atas motif materialistis. Emotion tidak berpengaruh terhadap deep intention. Pertimbangan rasional generasi milenial cenderung lebih menentukan daripada pengaruh emosi positif seperti antusiasme atau optimisme. Religiosity berpengaruh signifikan dan positif terhadap deep intention. Semakin religius seorang, maka sikap dan tindakan mereka terhadap hutang terhadap strateginya itu semakin tinggi dan didasari prinsip-prinsip dan tanggung jawab moral yang etis terhadap perilaku keuangan berhutang. Berikutnya ada saran. Penelitian berikutnya dapat membandingkan dengan perilaku keuangan generasi X ataupun generasi Z sebagai kebaruan penelitian. Penelitian berikutnya dapat memberikan cakupan jumlah sampel dan populasi yang lebih spesifik, seperti generasi milenial yang berada di wilayah Jabodetabek ataupun cakupan wilayah regional lainnya. Pada penelitian berikutnya dapat mempersiapkan penelitian dalam kurun waktu yang cukup lama dengan metode time series sehingga dapat dilihat konsisten dari respondennya. Untuk penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan dengan sesi wawancara sebagai informasi rinci dari responden langsung. Berikutnya ada penelitian ini juga menjadi acuan bagi masyarakat, terkhusus generasi milenial, dalam memahami perilaku keuangan dalam minat investasi dan keuangan dan berhutang. Berikutnya ada implikasi penelitian. Pada penelitian ini jumlah responden hanya 200 yang menjadi kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya pada generasi milenial Indonesia. Penelitian ini hanya melakukan pengajian terhadap pengaruh beberapa faktor minat investasi dan minat berhutang seseorang. Sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh faktor lain yang belum dikaji dalam generasi milenial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehingga responden hanya dapat memberikan jawaban singkat yang mengakibatkan peneliti tidak dapat melihat jawaban dan pendapat responden secara detail serta faktor lain dalam penelitian seperti faktor kejujuran dalam mengisi kuesioner. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian ini lebih lanjut mengenai perilaku minat investasi dan berhutang generasi milenial dengan metode penelitian yang berbeda serta sampel yang lebih banyak. Baik, cukup sekian untuk persentase tesis saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.